Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim, masuk bab yang kelima. Faslun fil jiddi wal mu'adhabati wal himmati. Adapun ini bab pasal atau pasal yang menjelaskan tentang kesungguhan. Belajar itu harus sungguh-sungguh. Wal mu'adhabati, dan harus mu'adhabah. Mu'adhabah itu harus continue, istiqomah, terus menerus. Wal himmah, dan harus ada himmah. Himmah itu ya minat atau keinginan yang kuat. La budda minal jiddi wal mu'adhabati wal mulazamati li talibil ilmi. Adalah satu keharusan bagi para pencari ilmu untuk memiliki tiga sifat. Pertama, harus al-jud, sungguh-sungguh. Seorang yang ingin memperoleh ilmu harus sungguh-sungguh. Wal mu'adhabati, sungguh-sungguh tidak cukup, tapi harus continue. Hari ini sungguh-sungguh, besok enggak ngaji lagi. Jadi harus continue. Wal mulazamati, dan harus bermulazamah, berinteraksi, transfer ilmu dari seorang guru kepada murid itu harus dengan cara bermulazamah. Maka terkadang, mohon maaf, pendidikan formal yang sifatnya transfer knowledge saja, tidak ada bermulazamah dengan seorang guru, tidak ada berinteraksi dengan guru, itu juga akan mempengaruhi keberhasilan dari satu ilmu. Jadi al-jid, sungguh-sungguh, wal mu'adhabah, terus menerus, continue, dan mulazamah. Kalau di pesantren tradisional itu punya istilah mulazamah, murid selalu dekat dengan kiainya. Jadi kemanapun kiai pergi, ikut sehingga sampai paham persis, istilahnya 24 jam karakter kiai, 24 jam karakter guru itu oleh si santri, oleh si murid itu selalu diikuti. Tapi kalau di formal ketemunya hanya 1 jam pelajaran, setelah itu selesai. Dan ketemu asli yang sebenarnya seperti apa dalam mentransferkan ilmu, karena ilmu tidak hanya saja yang verbal tapi dalam kesehariannya. Bisa saja ada guru yang mengajarkan tentang sholat, ternyata dirinya sendiri tidak menjaga sholat, sehingga mulazamahnya tidak ketemu. Nah, jadi pentingnya bermulazamah. Wa ilaihi al-isyaratu fil Qur'an, dan ini diisyaratkan oleh Al-Qur'an fi qoulihi ta'ala, dalam firman-Nya Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang jahadu, yang berjuang, orang-orang yang sungguh-sungguh, fina, pada kami atau pada agama kami. Jadi kalau ada orang yang bersungguh-sungguh pada agama kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Artinya Allah pun akan memberikan petunjuk kepada orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah. Wakilah, dan dikatakan, man talaba syai'an wajada. Barang siapa yang mencari sesuatu, talaba itu mencari. Siapa orang yang mencari sesuatu, wajada, kemudian bersungguh-sungguh untuk mencari sesuatu, wajada, pasti akan dapat. Kalau dalam kaidah Arab kan yang sering kita kenal manjada wajada. Nah, ini potongannya. Jadi, man talaba syai'an, siapa yang menginginkan sesuatu apapun, ingin ilmu, ingin harta, ingin sukses, siapa yang menginginkan sesuatu,
Kemudian wajada, dia sungguh-sungguh. Gimana orang ingin kaya kok kerjanya nggak sungguh-sungguh? Ya tidak akan kaya. Bagaimana mungkin orang ingin pintar tapi ketika belajarnya tidak mau sungguh-sungguh? Ya tidak akan tercapai kepandaian, karena ilmu tidak akan datang, harus kita jemput. Seperti orang berburu, orang sedang lapar, lalu berburu ke hutan, ingin mencari ayam, ingin mencari kambing atau binatang hutan yang bisa dimakan. Kalau nggak sungguh-sungguh mencarinya, menangkapnya, ya tidak akan dapat, selamanya dia akan lapar. Jadi man talaba syai'an, siapa yang mencari sesuatu wajada, kemudian sungguh-sungguh wajada, maka dia akan memperolehnya. Wa man qara'al bab walaja walaja, siapa orang yang mengetuk-ngetuk pintu, ya. Orang yang ngetuk-ngetuk pintu walaja, dengan sungguh-sungguh, maka walaja, pintu itu pun akan dibukanya. Jadi ini menunjukkan satu kesungguhan. Mungkin contoh ya, ada seorang laki-laki ingin atau sudah siap menikah, itu kan harus diketuk dulu pintu si dia. Nah, ketuklah, tuk. Dia belum menerima, dan patah semangat. Besok ketuk lagi pintunya, nggak mau dibuka lagi. Jangan patah semangat, datang ketiga. Yang ketiga malah disiram air. Orang ini nggak patah semangat, ketuk terus pintunya. Akhirnya si perempuan pun mikir, Masya Allah, berarti ini anak muda ini serius ini. Dia ini baik gitu. Jadi, maksudnya siapa yang betul-betul sungguh-sungguh, di sini dibahasakan ngetuk pintu, maka walaja, ya pasti insya Allah akan dibukakan atas kesungguhannya. Wakila, dan dikatakan biqadri ma tatamanna tanalu ma tatamanna, seukuran kepayahannya maka dia pun akan memperoleh apa yang diharapkannya. Jadi berpayah-payah itu akan menunjukkan hasil buah dari harapannya yang tercapai. Memang untuk mendapatkan suatu impian harus berpayah-payah dulu. Kita tadi mendengar istilah ya, bab orang ta'arufan, ada istilah apa? Gunung tinggi kan kudaki. Payah itu, naik gunung begitu tinggi. Tapi karena dia sungguh-sungguh, dia bilang gunung tinggi pun kan kudaki, lautan luas kan kuseberangi. Nah, itu menunjukkan serius, ya, seriously, ya, betul-betul sungguh-sungguh. Jadi dalam banyak hal pun harus sungguh-sungguh. Nah, demikian juga kita dalam belajar harus sungguh-sungguh. Wakila, dan dikatakan yuhtaju fit ta'alumi wa tafaqquhi ila jiddis salasah, dibutuhkan untuk belajar dan tafaqquh. Kalau orang ingin sukses dalam belajar, ingin tafaqquh di dalam ilmu, ada 3 syarat kesungguhan. Jadi sungguh-sungguh, kesungguhan itu ada dalam 3 hal, 3 komponen, semuanya harus bergerak sama kalau ingin berhasil. Yang pertama, al-muta'allim, sungguh-sungguh dari pihak muta'alimnya, orang yang belajarnya. Muridnya harus sungguh-sungguh. Yang kedua, wal ustad, gurunya juga sungguh-sungguh. Muridnya sungguh-sungguh, gurunya nggak pernah masuk, gurunya nggak pernah datang. Itu ada tuh di kampung saya. Ya guru, tapi jarang masak, jarang ngajar, jarang masuk. Akhirnya di demo guru ini, guru nggak pernah ngajar. Padahal muridnya sungguh-sungguh ingin dapatkan ilmu, gurunya nggak sungguh-sungguh. Jadi nggak bisa, ilmu nggak akan dapat. Atau dibalik, gurunya sungguh-sungguh, muridnya nggak sungguh-sungguh. Guru sudah duduk standby dari awal, santri nggak datang-datang, malah muridnya pada pergi dari kelas main. Ya itu nggak akan berhasil juga. Jadi harus ada 3 komponen. Yang pertama, si muta'allimnya, muridnya harus sungguh-sungguh untuk ingin dapatkan ilmu. Wal ustad, gurunya juga harus sungguh-sungguh. Saya semester ini ngajar di kampus UAD masih online juga, dapat online.
Online itu saya buka kamera sungguh-sungguh, mahasiswanya ada yang off kamera ketika mati, mungkin ada yang tidur, ada yang pergi. Berkali-kali, ayo dibuka kameranya, tetap saja masih banyak yang tutup kamera off cam. Bilang guru ini dosen sungguh-sungguh ingin memberi ilmu, anak mahasiswa malah tidak sungguh-sungguh. Gimana mungkin, itu hanya formalitas, formalitas kehadiran kuliah saja. Jadi ilmunya nggak dapat itu karena cuma formalitas. Jadi kalau kesuksesan satu ilmu ingin diperoleh, maka al-mutta'alim wal ustad, gurunya, muridnya, dan yang ketiga wal abbu, bapaknya, orang tuanya juga sungguh-sungguh, muridnya sungguh-sungguh, gurunya serius, orang tuanya nggak mendukung. Anaknya ingin kuliah, karena orang tuanya nggak mendukung, gagal nggak jadi kuliah, nggak mau dibiayai. Kamu jauh-jauh kuliah ngapain? Nggak usah kuliah. Nah, bapaknya nggak sungguh-sungguh, padahal anaknya sudah serius. Terjadi juga, akhirnya ya si anak itu nggak dapat ilmu. Jadi ketika kompeni, jadi orang tua pun mensupport, mendukung. Itulah pendidikan yang bagus. Jadi bukan hanya menyerahkan saja ke pesantren, bukan hanya saja menyerahkan ke sekolah, orang tuanya berlepas diri, tidak mau tahu anaknya sudah bisa ngaji belum. Tapi ketika nggak bisa ngaji, malah marah-marah kepada gurunya, guru nggak bisa ngajar. Marah-marah ibu, coba diajar oleh ibu sendiri, bisa nggak? Nah, jadi harus bareng-bareng, ya. Ta'alim wal ustad wal ab. In kana fil ahya, jika orang tuanya masih hidup, kecuali kalau sudah meninggal. Kan tinggal dua, berarti tinggal murid dan guru. Ansyadani Syekh al-Imam al-Ajal al-Ustaz Sadiduddin Asy-Syirazi Lisyafi'i. Ini ada satu syair dari Syekh Imam al-Ajal Ustaz Sadiduddin Asy-Syirazi Lisyafi'i kepada Imam Syafi'i. Syairnya, al-jiddu yudni kulamri'in syasi'in wal-jiddu yamtahu kula babin mughlaqin wa ahabtu khalqillahi bilhammi imru'un du himmatin yubla bi'aishin dayyiqin. Al-jiddu, kesungguhan itu adalah yudni kullamri'in syasi'in. Kesungguhan itu bisa mendekatkan semua apa yang jauh. Perhatikan, kesungguhan itu bisa mendekatkan sesuatu yang jauh. Artinya orang yang serius tidak ada kata jauh, tidak ada kata jauh. Jauh pun tadi akan kulalui karena betul-betul serius. Kan ada tuh seorang sahabat, siapa itu, Sauban. Sauban itu serius, lalu ingin sholat dengan berjamaah. Saking seriusnya, Nabi dan para sahabatnya hafal kalau Sauban itu selalu berada di barisan depan di pojok kanan gitu, sampai hafal. Kalau di barisan depan dan pojok kanan itu mesti Sauban di situ. Suatu saat Nabi tak lihat Sauban, kemana Sauban? Nah, begitulah seorang imam. Maka dalam sunahnya, bapak dan santri kalau jadi imam, sunahnya kan dianjurkan melihat ke makmum. Jadi imam paham persis mengawasi jamaahnya, siapa yang hari ini jamaah, siapa yang tidak. Ini biasanya bapak ini kelihatan ada ke masjid, ada ke masjid. Jadi ditanyalah oleh Nabi, kemana ini Sauban? Tidak tahu ya Rasul. Coba tunjukkan, ada yang tahu enggak? Oh, saya tahu ya Rasul, di sana. Didatangi oleh Rasul. Ternyata mohon maaf, itu rumah Sauban itu jauh sekali, ditempuh sampai 3 jam coba. Jadi Nabi mencari Sauban, ketemunya 3 jam rumahnya. Jadi seperti itulah itu Sauban, walaupun 3 jam. Beliau selalu datang ke masjid bersama Rasul, ingin sholat berjamaah bersama Rasul. Itu karena sungguh-sungguh. Jadi dalam syair disebutkan al-jiddu yudni kullamri'in syasi'in. Kesungguhan itu akan mendekatkan sesuatu yang jauh. Artinya tidak ada yang jauh bagi orang yang sungguh.
Tapi orang yang tidak sungguh-sungguh selalu banyak mengeluh, ada jauh, capek, gak sempet, sibuk, selalu cari alasan. Biasanya ciri orang malas adalah orang yang selalu cari alasan. Orang sungguh-sungguh tidak mau cari alasan. Jadi perhatikan pada saat itu semuanya, orang yang selalu banyak alasan itu tandanya orang malas. Karena sesibuk apapun dia akan berusaha menyempatkan, waduh, saya harus kuliah, saya harus mengerjakan tugas ini, saya harus ngaji, saya harus apa itu sudah terplanning. Itu namanya orang yang jiddu. Wal jiddu yuftahu kulla babin mughlaqin, dan kesungguhan itu bisa membuka semua pintu yang tertutup. Ya. Tidak ada yang jauh jadi dekat, pintu yang tertutup pun bisa terbuka dengan sungguh-sungguh. Coba itu kisah 3 orang sahabat yang terjebak di gua dengan sungguh-sungguh terus mendorong. Jadi kalau seseorang terjebak umpamanya dalam satu rumah, tertutuplah pintu, sekali dorong jangan putus asa, dorong terus, berpikir keras, dorong, lama kelamaan insya Allah bisa keluar, bisa selamat. Tapi kalau orang yang putus asa baru dorong 1-2 kali saja, dalam pelajaran kemarin sampai 1000 kali, kalau belum 1000 kali ya itu namanya belum berhasil. Jadi maksudnya jangan putus asa, harus sungguh-sungguh. Wa haqqul khalqillahi bil hammi, dan sesuatu yang lebih layak bagi khalqillah, makhluk Allah, bil hammi, dengan kesedihan seseorang, dzu himmatin, mereka yang memiliki himmah, yubla, akan diuji, bi aisin dhayiqin, dengan hidup yang sempit. Dalam syair ini memberikan pelajaran, di dalam kesungguhan itu berhati-hati akan ada juga ujian. Jadi jangan sampai terjebak, siapa sungguh-sungguh pasti berhasil, belum tentu. Karena di situ ada ujian Allah. Orang ini sungguh-sungguh, tapi Allah kasih ujian. Diujilah dia, padahal dia dzu himmatin, dia memiliki keinginan yang kuat. Tapi karena ada ujian yang besar juga, bi aisin dhayiqin, diberikan hidup yang sempit. Masya Allah, dia itu anaknya pinter, rajin, di pondok rajin, kuliahnya juga pinter. Tapi karena ada bi aisin dhayiqin, kehidupan yang sempit, ekonomi bapaknya bangkrut, akhirnya tidak jadi kuliah. Nah itu yubla, diuji. Kemudian masih dalam syair, wa minad dalili 'ala al-qada'i wa hikamihi bu'sul lamimi wa taybu 'aisil ahmaqi lakin ma ruziqal hija hurimal ghina lidani yaftariqani ay tafaruqi. Wa minad dalili, dan dari dalil alal qada'i, atas ketentuan, maksudnya qadanya Allah, wa hikamihi, dan atas hikmahnya. Bu'sul labib, terasa pedihnya orang yang cerdas, wat taibu aisil ahmaq, dan terasa bahagianya hidup orang yang dungu. Jadi gini, dengan ujian itu bisa jadi ada orang yang pintar malah hidupnya istilahnya ya susah. Loh, kok bisa orang pintar hidupnya susah? Tapi justru ada yang ahmak, orang yang bodoh, orang yang dungu malah hidupnya enak, hidupnya bahagia. Menurut kita harusnya orang pintar ya hidupnya enak, orang bodoh harusnya hidupnya sengsara. Tapi ada juga yang sesungguhnya otaknya biasa saja tapi hidupnya enak. Justru yang pintar malah hidupnya tidak enak. Itu kemarin ada berita viral di daerah mana, Jawa Barat ya, seorang sarjana, padahal dia cerdas, untuk masukan pekerjaan dipersulit
akhirnya hidupnya jadi sengsara, padahal dia cerdas sekali. Karena sistem yang kemudian orang yang bodoh yang biasa saja bisa masuk kerja atau ya, dari apa jabatan karena ya ordal orang dalam, padahal sesungguhnya pikirannya keilmuannya biasa saja. Nah jadi yang seperti itu pun harus siap. Jadi jangan kecewa. Kuliahnya sukses komlut, tapi ketika itu kemudian cari kerjanya susah, dia pedih hidupnya. Lebih terasa pedih lah bagi orang-orang yang cerdas. Wattibu aisul ahmak, dan justru terasa bahagialah orang-orang yang dungu, orang yang bodoh. Ini karena sebab ujian. Jadi tadi untuk bersiap-siap juga, jangan mengandalkan siapa yang sungguh-sungguh pasti sukses. Padahal di balik sungguh-sungguh juga memang ada ujian juga yang akan diterima oleh seseorang. Lakin man ruziqal hija hurimal ghina. Orang yang diberikan akal hurimal ghina malah tidak diberikan kekayaan. Hurima itu diharamkan kaya. Orang yang berakal, orang yang cerdas malah tidak kaya. Diddani yaftariqo ay tafarruqi, karena memang kedua hal itu berbeda. Antara kecerdasan dan kekayaan itu dua hal yang berbeda. Yang cerdas kaya banyak, yang cerdas juga miskin banyak juga. Jadi itu dua hal yang berbeda. Tapi kita semangat berilmu adalah betul-betul mendapatkan ilmu. Jadi tidak semata-mata dikaitkan. Katanya kalau cerdas, kalau sungguh-sungguh pasti kaya, tidak juga. Karena orang yang cerdas kaya banyak, orang yang cerdas tetap miskin juga banyak pula. Wa ansyadu li ghairihi, dan juga ada nasyid. Nah, dalam bab sini banyak nasyidnya ya, banyak syairnya. Tamannaita antum yal faqihan munadiron bi ghairi ana'i wal jununi fununun wa laysa tisabul mali duna masyaqati tahammuluha fal ilmu kaifa yakunu. Tamannaita, engkau berharap, antum sia untuk menjadi di sore hari faqihan, menjadi seorang yang faqih, munadiron, menjadi orang yang pintar berdebat, bi ghairi ana'i, tetapi tidak mau bekerja keras, wal jununu fununun, yaitu adalah kegilaan saja. Ini maksudnya gini, ada orang yang ingin pintar hari ini juga, ingin menjadi pintar, menjadi seorang faqih, menjadi seorang munadir, tapi dia tidak mau sungguh-sungguh untuk mengejar kepandaian itu. Itu jangan mimpilah, ini cuma kegilaan saja. Kamu hari ini pagi tiba-tiba berharap nanti sore ingin jadi pintar, tapi sejak pagi ini malah tidur. Bagaimana mungkin kamu bisa pintar kalau kemudian tidak ada kesungguhan? Walaysa tisabul mali duna masyaqatin, dan tidak akan mendapatkan harta juga sama duna masyaqatin, dengan tidak bersusah payah. Tahammalaha fal ilmu kaifa yakunu, demikian pula dengan ilmu bagaimana mungkin dia tidak bersusah payah untuk mendapatkan ilmu. Jadi gini, orang punya harta pun itu sungguh-sungguh. Orang punya harta juga karena bersusah-susah payah dulu. Dia bekerja keras. Istilah pepatah itu yang mengatakan apa itu, banting tulang, tulangnya pun dibanting-bantingkan. Banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itulah kata orang tua dulu. Apa bisa kepala jadi kaki, jadi kepala? Itu menunjukkan serius sekali itu bapak mencari harta untuk munah,
Banting tulang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nah, itu menunjukkan serius sekali orang tua mencarikan harta untuk anak-anak dan keluarganya. Jadi kalau mendapatkan harta saja itu butuh masyaqqah, butuh susah-susah, berpayah-payah untuk memperoleh harta. Demikian pula dengan ilmu. Jadi kalau orang tidak mau bersusah-susah payah untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu, ya jangan harap dia punya ilmu. Begitu. Harta juga harus dicari dengan susah payah, maka ilmu pun harus dicari pula dengan susah payah. Menghilaskan saatnya ngantuk tidak tidur, saatnya kesel pun tetap dia berusaha untuk belajar. Nah, itulah mau bersusah-susah payah dulu, sehingga nanti hasilnya dia akan menjadi orang yang pintar mendapatkan ilmu. Qala Abu Tib, berkatalah Abu Tib, syair Abu Tib, walam ara fi uyubin nasi aiba kanaqsil qadirin ala tamami, walam ara fi uyubin nasi aiba kanaqsil qadirin ala tamami. Walam ara, dan kami tidak melihat fi uyubin nasi aiban, ada aib pada seorang manusia benar-benar aib, kanaqsil qadirina 'ala tamam, sebagaimana kekurangan pada orang yang mampu atas kesempurnaannya. Jadi begini, tidak ada aib bagi manusia atas aib itu sendiri, karena sesungguhnya kanaqsil qadirina 'ala tamam, seperti kekurangan bagi orang yang mampu untuk menyempurnakannya. Misalkan gini, anak kecil saja bisa berpuasa. Ada orang dewasa padahal dia mampu kok tidak mau berpuasa, justru itu adalah aib. Andai kata ada anak kecil tidak berpuasa, itu sesungguhnya tidaklah menjadi aib, tapi justru yang menjadi aib itu adalah kanaqsil qadiri 'ala tamam, yang menjadi aib itu bagi seseorang yang sesungguhnya dia mampu untuk mengerjakan lebih sempurna lagi, tapi dia tidak mau mengerjakan dengan sempurna. Padahal dia itu mampu puasa, anak kecil saja yang mampu puasa. Justru orang yang mampu berpuasa kok tidak mau berpuasa, itulah aib bagi dia. Kalau ada orang simbah saja masih kuat ke masjid jamaah, masa ada anak muda yang masih gagah kakinya, melangkah kakinya ke masjid tidak kuat? Justru orang yang sungguhnya qadir, mampu untuk melakukan sesuatu, tapi dia tidak mau melakukannya, itulah aib. Di aib itu yang seperti itu. Bukannya saya nggak mampu, saya nggak enak. Ya kalau memang kamu betul-betul nggak mampu, ya bukan aib. Justru yang menjadi aib itu orang yang mampu kok tidak mau mengerjakan. Itulah aib yang sebenarnya. Wala budda li talibil ilmi min saharil layali, dan juga wajib bagi setiap para pencari ilmu itu untuk min saharil layali, terjaga malam harinya. Jadi malam hari itu dihabiskan ya untuk belajar, tapi bukan untuk dipakai yang lainnya. Sampai istilah kalau orang kedut melembur betul-betul ya, mengerjakan, membuat makalah, mencari penelitian itu sampai mengambil waktu lagi ke malam harinya. Seperti dalam syair, biqadril kadi tuktasabul ma'ali, faman talabal ula sairal layali, tarumul idhu thumma tanamu layla, yafusul bahri man talabal lali. Biqadril kadi, ukuran kesulitan itu adalah tuktasabul ma'ali, diperoleh dengan ma'ali, kemuliaan. Faman talabal ula, siapa yang ingin mencari kemuliaan itu, maka sahirul layali,
harus siap berjaga malam, terjaga dari tidurnya. Harus sedikit tidurnya. Kemuliaan itu seiring dengan kesusahan. Ya. Mulia itu seiring dengan kesusahannya, kepayahannya dia untuk meraih kemuliaannya. Bahkan hingga dia harus sahirul layali, harus terjaga di malam harinya. Tarumul izza summa tanamu laila. Tarumu, dia menginginkan kemuliaan, kemudian dia pun tanamul laila, tidur malam hari. Yafusul bahri man talabal lalai, yang sesungguhnya orang yang menginginkan sebuah mutiara pun harus menyelam di lautan. Yafusu al-bahr, menyelam di lautan. Jadi begini, kalau orang ingin punya mutiara, mutiara itu kan adanya di dasar laut. Maka kalau ingin mendapatkan mutiara, dia pun harus berani untuk menyelam ke dasar laut. Di situ ada kesusahan, ada kepayahan. Tapi orang yang serius ingin mendapatkan mutiara, maka dia pun akan siap dan harus siap untuk berenang ke dasar laut. Orang yang ingin sukses pun, dia harus siap menghabiskan waktunya, sekalipun menghabiskan bagian waktu dari malam harinya, itu untuk meraih kesuksesan. Ulul kahbi bil himmamil awali wa inzul mar'i fi saharil layali. Taraktun nawma rubi fil layali li ajli ridhaka ya maulal mawali. Ulul kahbi, derajat yang tinggi itu, bil hammi al awali, dengan semangat yang tinggi. Kalau ingin punya derajat yang tinggi, semangatnya juga harus tinggi. Wa izul mar'u, dan kemuliaan seseorang, izu, kemuliaan. Kemuliaan seseorang itu adalah fi sahril layali, di dalam terjaganya malam. Ini terjaga malam ini umum. Orang bertahajud itu terjaga malam harinya, sehingga akan ada kesuksesan bagi orang yang bersiap berjaga malam. Dosen-dosen, mahasiswa-mahasiswa pun itu menyempatkan nanti bangun malam setelah tahajud, menyempatkan mengerjakan tugasnya itu. Di saat orang lain masih ngantuk, terlelap tidur, yang bangun jam 6, bangun setengah 7, dia malah menghabiskan waktu malamnya untuk bersusah-susah dulu. Jadi tingginya derajat itu sesuai dengan semangatnya untuk mencapai derajat itu. Taraktu nauma rabbi fil layali, aku meninggalkan tidur di malam hari. Li ajli ridhaka ya maulal mawali, dengan tujuan untuk memperoleh ridhomu ya Allah. Jadi untuk memperoleh ridho Allah juga bersiap untuk berjaga malam. Wa man ramal ula min ghairi kadda adha al umra fi talabil muhali fawaffaqani ila tahsilil ilmi wa balaghani ila aqsal ma'ali. Wa man rama al-ula, barang siapa yang menginginkan kemuliaan, min ghairi kadin, tapi tidak mau bersusah-susah. Dia ingin mulia tapi enggak mau bersusah-susah payah dulu. Ada al-umra, maka sia-sialah umur fi talabil muhali, di dalam mencari sesuatu yang mustahil. Jadi cuman hanya berhayal.
kalau saya bisa terbang, saya mau lah, cuman berkeinginan tapi sesuatu yang hanya muhal saja, muhal, mustahil, nggak mungkin. Tidak mau sungguh-sungguh. Kalau ingin terbang harusnya sungguh-sungguh mikir. Terbang kan tidak harus pakai tangan. Oh berarti dia mikir, bikinlah pesawat terbang kayak Habibie, barulah dia bisa terbang. Jadi jangan cuma ingin terbang, menghayal, nggak akan tercapai. Wa wafaqani ila tahsilil ilmi. Wa wafaqani, maka bantulah aku ya Allah untuk mendapatkan ilmu ini. Wa balaghani ila aqsal ma'ali, dan sampaikanlah aku kepada puncak kemuliaan. Jadi minta petunjuk kepada Allah. Ittakhidal laila jumalan tudriku bihi amalan. Mengambil malam hari sebagai kendaraan yang dapat menghantarkan cita-cita. Kalau kita ingin sukses, ambillah waktu malam sebagai kendaraan kita. Coba lihat, coba tanya orang-orang yang sukses di dunia, kelihatannya karena sesungguhnya mereka pun juga menyempatkan untuk mengambil sebagian waktu malamnya. Kalau untuk ibadah, ya untuk tahajudnya. Kalau untuk belajar itu menambah mengerjakan tugas-tugasnya di malam hari. Jadi kalau ingin sukses, ambillah sebagian malam sebagai kendaraan, ya, jumalan, tuh unta, maksudnya kendaraan untuk menghantarkan tudriku bihi amalan, kepada cita-cita. Qala al-musannif rahimahullah, musannif berkata, wa qad ittafaqa lam nadam fi hadal makna, dan telah bersepakat kepadaku satu nadom, satu syair lagi dalam, maksudnya ini dalil tentang pentingnya mengambil malam hari sebagai kendaraan kesuksesan. Kita langsung baca saja syairnya, terjemahkan. Man sa'a ayatawi amaluhu jumalan, barang siapa yang menginginkan untuk mendapatkan cita-citanya tercapai, falyattakhid lailahu, maka jadikanlah malam harinya fi darqiha jamalan, untuk dijadikan sebagai tunggangannya atau kendaraannya. Ingin sukses, maka ambillah malam hari sebagai kendaraannya. Kemudian kiat sukses lagi nih, akil ta'amaka, sedikitkan makan, jangan banyak makannya. Kalau banyak makan itu ngantuk. Jadi sahur kalau terlalu banyak makan ngantuk. Kalau buka puasa terlalu banyak makan, pas tarawihnya juga ngantuk. Jadi akil ta'amaka, sedikitkanlah makan. Kaya tahda bihi saharan, supaya kamu tidak mendapatkan lelah. Jadi kalau makannya banyak jadi lelah malah, alias ngantuk. In syi'ta ya sahiba anta bulugal kumala, jika engkau mau wahai sahabatku, maka akan tercapailah itu cita-cita itu. Jadi kalau mau memang ingin sukses, sedikit tidurnya, sedikit makannya. Ya. Jadi itulah kebiasaan Nabi juga. Nabi juga kan sedikit tidurnya. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit tidur, jadinya banyak. Kalau Nabi tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur, ya, jadi banyak juga. Wakilah, dan dikatakan, man ashara nafsahu bil laili, siapa orang yang bersusah-susah dirinya di malam hari, maksudnya untuk tidur, tidak tidur, faqad fariha qalbuhu binahari, maka akan senanglah hatinya di siang hari, akan bahagialah hatinya di siang hari. Ya, konkretnya siapa orang yang bisa bangun malam, tahajud di malam harinya, maka siang harinya hatinya akan tentrem. Wala budda li talibil ilmi minal mu'adhabati ala darsi wa tiqrari fi awalil laili wa akhiri. Dan juga satu keharusan bagi para pencari ilmu, bentuk dari mu'adhabah. Mu'adhabah itu tadi keseriusan yang terus menerus, istiqomah atas pelajaran, wa tiqrar, dan mengulang-ulang, maksudnya murajaah,
Waktu untuk memurajaah pelajaran itu baiknya adalah fi awalil lail wa akhiril lail, pada malam hari di awal dan pada malam hari di akhir. Jadi ini untuk anak-anak kita Bapak Ibu, belajar yang baik itu di awal malam ya. Jadi kalau anak SD, kalau yang kebetulan tidak ada aktivitas lain, setelah sholat maghrib ngaji dulu sebentar, terus suruh sinau dulu, belajar dulu, sholat isya, kemudian tidur. Ya, kalau nanti sesuaikan SMA mahasiswa, itu belajar yang baik di awal malam, setelah sholat isya langsung saja belajar. Dan nanti yang terbaik cara belajar itu menurut Syekh di sini adalah yang di akhir malam. Ya, jadi ada orang yang belajarnya jam 3 malam atau kalau enggak di awal malam. Fa inna ma bainal isya wa waqtu syuhr waqtul mubarakah, karena waktu di antara isya dan waktu zuhur itu adalah waktu yang mubarakah, waktu yang diberkahi. Sedikit lagi. Ya talibal ilmi basyiril wara. Wahai para pencari ilmu, nasihat basyiril wara, bersegeralah untuk wara, hati-hati. Wajanib an-naum, tinggalkan tidur. Wahai para pencari ilmu, jangan banyak tidur. Wahdari syiba'a, tinggalkan kenyang. Belajar waro, tinggalkan tidur, tinggalkan kenyang. Dawamu ala darsi. Nah, ini syair waktu di kampung ini saya sering diajarkan syair ini oleh orang tua dulu, hanya diikuti. Kalau dulu syairnya dawim ala darsi la tufariqahu fal ilmu bidarsi qoma wa tafa'a. Pakai bahasa Sunda, langgeng ada terus pakai bahasa Sunda. Nah, ternyata ini ada di kitab ini ya. Dawim ala darsi. Dawim itu tetaplah, terus continue, ala darsi untuk terus belajar. Jadi belajar itu harus continue, sedikit, harus terus belajar. Jangan hari ini belajar sehari, seminggu nggak belajar lagi, itu salah. Yang betul dawam, walau kana qalilan, sekalipun sedikit. La tufariqahu, jangan kamu tinggalkan itu belajar. Jadi sekali-kali jangan pernah meninggalkan belajar. Kalau mahasiswi masih pelajar santri, sempatkan setiap hari baca buku. Minimal sehari 1 jam sempatkan baca buku. Kalau yang mau menulis, sempatkan menulis walaupun 1 jam. Jangan pernah ditinggalkan. Jadi sedikit, langgeng. Kenapa? Karena fal ilmu bidarsi, ilmu itu akan didapat dengan cara belajar. Tidak ada ilmu yang datang ujug-ujug. Yang ada istilah ilmu laduni. Ilmu laduni pun bukan ilmu yang datang ujug-ujug, bukan. Sesungguhnya ilmu laduni yang saya pahami, karena orang ini punya kecerdasan. Orang yang cerdas itu juga tetap belajar. Nah, sekali belajar ilmunya itu nempelnya kuat dan bertahan lama, sehingga ketika ditanya lagi ingat, oh hebat ya dia nggak belajar. Bukan nggak belajar, dia juga belajar. Kan kita pernah dengar cerita Gus Dur punya ilmu laduni. Gus Dur itu katanya kalau dulu ngajinya suka tidur, tapi kalau ditanya dia bisa, aku hebat ya punya ilmu laduni. Sesungguhnya tidak begitu juga. Gus Dur itu karena kecerdasannya, IQ-nya tinggi, jadi apa yang disampaikan oleh guru itu pernah ingat. Sehingga ketika pelajaran yang sama tidur, ngantuk, tapi ketika ditanya bisa jawab karena ingat. Ilmu yang nempel itu ingatnya lama. Tapi tetap semua orang pintar itu melalui proses belajar. Fal ilmu bidarsi, ilmu itu dengan dipelajari. Qoma wartafa'a, maka ilmu itu akan langgeng dan akan tinggi. Wa yaktanimu ayyamal hadasati wa unwani syababi, dan mengambil hari-hari muda, wa unwani syabab, dan di awal muda. Jadi mumpung masih muda ya, gunakan untuk belajar sungguh-sungguh. Kalau sudah tua, walaupun ingin belajar sudah mulai berkurang.
Ditutup dengan syair yang terakhir, biqadril kaddi tu'ta mataru faman rama al-muna lailan yakum. Biqadril kaddi, dengan ukuran kesulitan, tu'ta mataru, maka akan memperoleh apa yang dia inginkan. Faman rama al-muna, maka barang siapa yang menginginkan cita-cita lailan, di malam hari yakumu, dia harus bangun. Siapa yang cita-citanya tergapai harus bangun di malam hari. Wa yamal hadatsati faqtanimha, dan hari-hari mudanya faqtanimha, maka manfaatkanlah, maksimalkanlah mumpung muda. Ala innal hadatsata la tadum, ketahuilah bahwa masa muda itu tidak akan abadi. Kita itu tidak akan muda terus, akan berubah menjadi tua. Ditutup-tutupi pun tetap saja sudah tua. Berlagak muda tetap saja sudah tua. Walaupun rambutnya sudah berubah putih disemir jadi hitam, tetap saja dia ini sudah tua. Jadi nggak bisa membohongi, karena masa muda itu pasti akan berlalu. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah satu pertemuan lagi menyelesaikan di bab yang ke-5. Mari kita akhiri kajian pagi ini dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.